Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel yang sangat sederhana ini. Hari ini kita mendapat kesempatan yang langka karena kita mendapat akses untuk melihat secara langsung proses pembangunan sirkuit Mandalika yang terletak di Pulau Lombok, tepatnya Lombok Tengah bagian selatan di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Kita berada pada salah satu lintasan trek lurus sepanjang 850 meter, dan di bawah lintasan ini akan ada tunnel terowongan pertama. Karena konsep dari sirkuit ini, walaupun nantinya akan ada balapan, tapi warga sekitar masih bisa mengakses ke pantai melalui tunnel-tunnel yang telah disiapkan. Tepatnya ada 2 tunnel dari arah pemukiman ke arah pantai. Kebetulan sekarang kita berada di area tunnel 1. Ini konstruksi tunnelnya, boleh dibilang juga ini semacam underpass ya. Menurut pihak pengelola dan kontraktor yang mengerjakannya, semua ini sudah diperhitungkan untuk earthquake proof, tahan gempa dan antisipasi mitigasi bila terjadi tsunami. Teknisnya seperti apa, saya sendiri tidak tahu. Tapi itu penjelasan dari pihak kontraktor yang mengantar kita keliling pada hari ini. Karena dapat akses khusus, jadi kita mendapat pengawalan untuk mengitari sepanjang trek sirkuit Mandalika. Tapi kita tidak berjalan di atas treknya, di luar. Sepanjang yang kami perhatikan dan kami amati, hampir semua trek sudah mendapatkan lapisan pertama berupa gravel. Dan menurut pihak kontraktor, pengaspalan akan dilakukan pada tahap-tahap terakhir. Kenapa begitu? Nanti kita jelaskan. Jadi kita mengitari sirkuit ini berada di sisi luar trek. Ini sepertinya saluran-saluran air ya yang sudah disiapkan. Areanya sendiri berapa ya? Sekitar 50 hektar katanya kalau nggak salah. Jadi kita berkeliling lumayan cukup lama sambil mengamati semua tikungan-tikungan yang ada, kurang lebih 16 tikungan. Cuman ada 2 ding, kiri dan kanan. Sekarang kita berada di tunnel 2. Tunnel ini menurut pihak yang mengantar kami lebarnya lebih kecil daripada tunnel pertama. Tunnel kedua kita melanjutkan berkeliling, dan kita lihat ini masih ada pemukiman yang belum direlokasi. Masih terus berkeliling, kita menuju ke tikungan 10. Katanya itu tikungan yang spektakuler karena berada sangat dekat dengan bibir pantai, kurang lebih 200 meter dari bibir pantai. Tikungan itu juga betul-betul patah. Kemungkinan pembalap nanti dari top gear akan turun jadi ke gigi kedua memasuki tikungan itu. Kita lihat nanti seperti apa tikungannya. Jadi penjelasan kenapa belum ada bagian trek yang diaspal, karena ada peraturan baru atau persyaratan baru dari FIM bahwa dalam pengaspalan trek tidak boleh ada sambungan. Kemungkinan untuk mencegah bumpy pada sirkuit. Jadi nanti akan diaspal sekaligus sepanjang 4 km lebih. Itu makanya kenapa yang kita lihat barulah hamparan gravel.
Nah, ini kita memasuki tikungan yang saya bilang tadi, tikungan ke-10. Tikungan ini termasuk sedikit risky bagi pembalap karena dari lintasan lurus di sebelah kanan ada perbukitan. Jadi ketika belok ke arah kanan itu pembalap harus betul-betul bisa menduga-duga arah tikungannya. Tapi setelah melalui pre-practice, qualifying, nantinya pastinya pembalap sudah bisa menghafal tikungan ini. Tapi tetap menarik karena dari top gear turun ke gigi 2 itu mantap. Oh ya, yang mendapat akses sebenarnya itu adalah Om Dito dari IOF dan SCRC. Jadi kita cuma nebeng aja. Itu beliau lagi ngevlog juga itu. Tikungan 10 ini seperti yang saya bilang tadi dekat dari pantai, yaitu pantai Seger, yang mana di pantai ini tiap tahun diadakan festival Bau Nyale. Kita beranjak dari tikungan 10 menyusuri sirkuit sampai ke titik awal kita mulai tadi. Pada kesempatan ini kita ditemani berkeliling oleh Pak Dika. Beliau salah satu staf pada PT PP BUMN yang bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan trek sirkuit ini. PT PP, PT Pembangunan Perumahan. Tapi kok bangun trek ya? Dari penjelasan Pak Dika yang menemani kita hari ini, semua pekerjaan trek masih on schedule. Jadi kalau tidak ada halangan yang berarti, MotoGP tahun 2021 insya Allah bisa digelar di sirkuit ini. Dan untuk sarana prasarana pendukung lainnya seperti pedok, tribun, medical center nantinya akan dikerjakan oleh BUMN lain, kata Pak Dika. Dan kemungkinan besar akan dimulai awal tahun depan, tahun 2021. Mari semua sama-sama kita doakan semoga progresnya betul-betul semua on schedule sehingga MotoGP betul-betul dapat terlaksana di Lombok pada tahun 2021. Itu juga kalau COVID-nya sudah berlalu, kata Pak Dika. Ya, semoga COVID-nya segera berlalu ya. Capek juga kita udah hampir 9 bulan dibelenggu oleh COVID-19. Ini kita sudah mendekati di mana kita memulai tadi, yaitu di trek lurus. Jadi kita sudah hampir mengitari seluruh trek sirkuit MotoGP Mandalika. Demikian yang bisa kami videokan. Mohon maaf arah tikungan, arah treknya tidak begitu nampak dengan jelas. Tapi setidaknya memberikan gambaran kepada kita semua progres yang terjadi di proyek sirkuit Mandalika. Saatnya kita pulang. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton. Semoga kita semua selalu sehat walafiat. Amin, amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.